are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Yes, saya percaya bahwa kabar Bapak Ibu sekalian adalah kabar yang luar biasa dan dahsyat. Amin. Sebab Allah kita Allah yang luar biasa dan dahsyat. Yes. Yang membuat kita memiliki hidup yang berkemenangan. Amin. Untuk itu pagi hari ini kita datang kepada Dia untuk memberikan ucapan syukur kita kepadanya. Sebab Dia Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami datang Tuhan kepadamu, kami bawa hati kami bawa pikiran kami bawa jiwa dan roh kami Tuhan. Untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan pagi hari ini. Sebab Engkau adalah Allah yang luar biasa dan baik bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersama-sama kita ucapkan pujian ini, kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Yes God. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Mari bersama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
terpujilah namamu. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, karena penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami datang memuji, memuliakan Engkau, mengalu-alukan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang menjadi kota benteng dan perlindungan kami. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya, Dialah gunung batu kita, tempat perlindungan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, haleluya. Kasih setiamu Tuhan tidak akan pernah beranjak dari hidup kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dan pergi jauh dari kita. Sebab Dia Allah yang setia. Terima kasih Bapak. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu untuk selama-lamanya di dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan kami, Yesus Tuhan. Nama yang luar biasa. Amin.
Nama yang menyembuhkan. Amin. Yesus namanya. Yeay. Mari kita serukan nama Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Raja di atas segala raja. Yeay. Serukan namanya. Haleluya, Yesus Tuhan. Nama yang berkuasa. Yeay. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terpuji Engkau Yesus, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Yes, Lord. Haleluya. Berikan suara-suara yang mulia bagi Allah kita. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku
percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Yes. Selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam saya ucapkan kepada kita semua. Dimanapun Anda berada, doa dan harapan saya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari ada dalam keadaan sehat, sehat secara jasmani dan juga sehat secara rohani. Sebentar kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak kita semua, satukan hati dan kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu buat kehidupan kami semua. Ini saatnya untuk kami belajar firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami yang di dunia ini tidak menjadi kehidupan yang sia-sia, melainkan hidup kami berarti. Terima kasih, kami siap belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini saya memberikan tema khotbah hidup yang berarti. Apakah arti dari hidup yang berarti itu? Hidup yang berarti adalah hidup yang dijalani berdasarkan tujuan-tujuan yang jelas. Sementara kehidupan yang tidak berarti adalah kehidupan yang tidak dijalankan berdasarkan tujuan yang jelas. Akibatnya hidup menjadi sia-sia saja. Sering saya berkata bahwa orang yang menjalani hidup tidak dengan tujuan yang jelas, hidup mereka di dunia ini adalah hidup yang cuma numpang lewat, asal hidup. Tuhan menciptakan kita dari awalnya dengan tujuan-tujuan yang jelas. Tuhan menciptakan kita untuk tujuan Tuhan. Mari perhatikan Kolose 1 ayat 16. Kolose pasal yang pertama ayat 16 dikatakan demikian. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu? Yang dimaksud segala sesuatu di sini adalah segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Perhatikan ayat ini, dari semulanya Tuhan menciptakan kita untuk tujuan Tuhan. Segala sesuatu termasuk manusia. Baik Anda yang sekarang mendengarkan khotbah ini maupun saya yang sekarang berbicara di sini, kita semua diciptakan oleh Tuhan dan untuk tujuan Tuhan. Pada minggu yang lalu kita sudah mendengarkan tentang dua tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang belum mendengarkan, sesudah Anda selesai mengikuti ibadah ini, saya mendorong Anda untuk lanjut mendengarkan khotbah online kita pada minggu yang lalu. Dan kalau Anda diberkati, jangan lupa untuk membagikan link ibadah online kita kepada jemaat yang lain atau teman-teman Anda yang Anda tahu mereka sudah lama tidak bergereja, supaya iman mereka bertumbuh melalui ibadah online kita. Nah, hari ini saya akan meneruskan 3 tujuan Tuhan yang lain dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya mengharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dapat mempersiapkan catatan untuk mencatat poin-poin yang penting supaya dapat dipelajari kembali, dan juga Bapak, Ibu dapat konsentrasi fokus kepada firman Tuhan. Semua sudah siap? Mari kita mulai belajar dari tujuan Tuhan yang pertama, yaitu adalah Tuhan menciptakan kita untuk menjadi serupa dengan Dia atau menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayatnya ke-26, di sana dengan jelas Alkitab memberitahu kita bahwa tujuan awal Tuhan mendesain kita, tujuan awal Tuhan membentuk kita adalah untuk serupa dengan Dia. Perhatikan Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia
menurut gambar dan rupanya. Dari sini kita menemukan, kita mendapati bahwa manusia diciptakan, manusia dijadikan untuk menurut gambar dan rupa Allah. Semua kita dibentuk dari awal untuk menjadi serupa dengan Kristus, menjadi rupanya Allah. Sering saya berkata bahwa menjadi rupa Allah bukan berarti dalam bentuk tinggi badan, bukan dalam bentuk warna kulit, atau bentuk rambut, tetapi menjadi gambar dan rupa Allah adalah dalam bentuk pikiran, kehendak, perasaan, secara emosi. Sebab Allah itu roh, itu sebabnya Allah tidak bisa disamakan dengan tinggi badan manusia. Allah ada roh yang tidak kelihatan, itu sebabnya tidak bisa dibandingkan. Nah, kembali kepada topik ini bahwa Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Allah atau serupa dengan Kristus. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, Rasul Yohanes berkata demikian, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, pada waktu kita menyerahkan diri kepada Tuhan, atau dengan kata lain kita hidup di dalam Tuhan, kita harus wajib hidup seperti Kristus. Itu yang dimaksudkan juga dengan hidup serupa dengan Kristus. Itulah tujuan kita ditebus oleh Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apa sih maksud hidup serupa dengan Kristus? Apakah arti daripada hidup serupa dengan Kristus? Di dalam kitab Filipi pasalnya kedua, ayat 5 sampai dengan 8. Di sana Rasul Paulus memberitahu kita tentang dua hal atau dua arti hidup sebagai atau hidup serupa seperti dengan Kristus. Yaitu yang pertama adalah hidup di dalam kerendahan hati. Dan yang kedua adalah hidup di dalam ketaatan. Mari dengarkan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Di sana dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia, perhatikan kalimat berikut, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Di ayat 8 ini kita menemukan dua gaya hidup, dua teladan hidup Yesus, yaitu rendah hati dan taat. Nah, kembali kepada tujuan Tuhan menciptakan kita seperti yang sudah saya sebutkan, bahwa yaitu untuk menjadi serupa dengan Kristus, berarti hidup meneladani gaya hidup Yesus. Hidup mengikuti teladan hidup Yesus. Kita tidak bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati kalau itu hanya sebatas kata-kata. Kita tidak bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati kalau cuman omong doang atau KTP-nya kita saja yang Kristen. Menjadi pengikut Kristus yang sejati adalah, atau menjadi serupa dengan Kristus adalah mereka yang mau meneladani gaya hidup Yesus. Mereka yang mau mengikuti teladan hidup Yesus. Apakah gaya hidup Yesus itu? Apakah teladan hidup Yesus? Di ayat-ayat yang tadi sudah kita baca, yaitu teladan yang pertama hidup di dalam kerendahan hati. Dan yang kedua yaitu hidup di dalam ketaatan. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya. Alkitab berkata bahwa dia adalah Allah. Allah yang kudus, suci, tinggi, besar, agung, mulia. Tetapi dia mau datang ke dalam dunia ini, merendahkan dirinya. Dia tidak menganggap dirinya sebagai Allah, sebagai milik yang harus dipertahankan.
Tetapi Alkitab berkata bahwa dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai manusia dan merendahkan dirinya dan bahkan taat sampai mati di kayu salib. Melalui kerendahan hati Tuhan, melalui ketaatan Tuhan, Anda dan saya hari ini kita diselamatkan, kita dibebaskan, kita mendapat jaminan keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Itu sebabnya sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus hidup sebagai pengikut Kristus yang sejati, yaitu dengan meneladani gaya hidup Yesus. Sekali lagi saya ingin baca kembali 1 Yohanes 2 ayat 6. Di sana dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, atau barang siapa yang sudah hidup baru di dalam Tuhan. Perhatikan kalimat berikut, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apakah gaya hidup Kristus? Tadi saya sudah sebutkan, yaitu hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan, supaya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita semua. Tujuan hidup yang kedua yang ingin saya bagikan sekarang adalah yaitu melayani Tuhan dan sesama kita. Tujuan yang kedua yaitu melayani Tuhan dan sesama. Melayani Tuhan dan sesama yaitu melayanilah dengan totalitas. Pada beberapa minggu yang lalu saya sering mengucapkan kata-kata ini, yaitu melayani Tuhan secara totalitas. Apa sih maksud totalitas? Yang dimaksudkan di sini adalah melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Di dalam Markus pasal 12 ayat 30, Yesus dengan tegas berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Itu yang saya sebut dengan kata totalitas. Mengasihi Allah dengan totalitas dan mengasihi sesama dengan totalitas. Melayani Tuhan dengan totalitas, melayani sesama dengan totalitas. Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 17 ditulis demikian. Kolose pasal 3 ayat 15 dan 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Perhatikan kata dipanggil. Kita dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Perhatikan ayat 17. Ayat 17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang Anda lakukan, baik itu melalui perkataan dan juga perbuatan, lakukanlah semua dengan totalitas seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita tahu bahwa keadaan pandemik yang kita sudah jalani hampir 1 tahun ini, ada banyak orang yang mengalami susah. Ada banyak orang yang mengalami penderitaan. Tentu mereka memerlukan uluran tangan kita. Mereka yang lemah memerlukan uluran tangan daripada mereka yang kuat. Ada banyak orang yang tidak bisa mendapatkan makan dan minum karena pandemik ini. Ada juga yang susah untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan ada yang terpaksa harus kehilangan pekerjaan. Dan mereka memerlukan uluran tangan Anda. Dan kepada seluruh jemaat yang sekarang mendengarkan khotbah ini, Anda tahu sekarang bahwa tujuan
Anda ada di dunia ini adalah untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saya mendorong Anda untuk terbukalah kepada sekeliling Anda. Mungkin jemaat yang Anda tahu sedang susah. Atau tetangga yang Anda tahu sedang menderita. Bantulah mereka dengan totalitas. Bermurah hatilah kepada mereka. Bagaimana Kristus telah murah hati kepada engkau. Hiduplah di dalam kasih kepada sesamamu bagaimana Kristus telah mengasihi engkau. Dengan kasih yang tulus. Itulah tujuan hidup yang sejati. Kalau kita menjalani dengan hidup yang demikian, maka hidup ini akan menjadi hidup yang berarti. Hidup yang bukan cuma asal numpang lewat, hidup yang bukan cuma asal hidup, tetapi hidup yang benar-benar berarti dan bermakna. Yaitu hidup di dalam kasih dan kemurahan hati. Tujuan hidup yang ingin segera saya bagikan sekarang adalah kita ditebus oleh Tuhan untuk sebuah misi. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 ini menjadi ayat yang sudah semua kita tahu, yaitu mengenai amanat agung. Di sana dikatakan demikian, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amanat agung ini jelas, yaitu untuk membawa orang kepada Yesus, mengajarkan orang, memuridkan orang. Ini yang saya mau kasih tahu. Kita tidak bisa membawa orang datang kepada Tuhan kalau gaya hidup kita tidak pernah menjadi teladan bagi orang lain. Kita tidak bisa membawa orang untuk memuji Tuhan, untuk datang ke dalam kerajaannya kalau kita sendiri tidak hidup menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah. Ada banyak orang di dunia ini yang sedang memerlukan keselamatan. Mungkin tetangga Anda, keluarga Anda yang Anda tahu belum mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tugas kita adalah melalui gaya hidup kita, teladan hidup kita, supaya Injil itu dibaca oleh mereka. Menghidupi kebenaran firman Tuhan. Itu merupakan satu daya tarik yang membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Saya mendorong kita untuk menggunakan setiap kesempatan yang baik untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Mungkin Anda berkata bahwa saya kan bukan pendeta, saya kan bukan penginjil, saya jemaat biasa, saya tidak pandai berkata-kata, saya tidak bisa hafal firman Tuhan dan untuk memberitakan kepada sesama saya. Tetapi ini yang saya mau kasih tahu. Mungkin engkau terbatas di dalam menghafal firman, tetapi melalui gaya hidupmu yang berdasarkan firman yang sudah engkau pernah dengar, itu menjadi berita Injil yang orang bisa baca. Ingat, gaya hidup berbicara lebih keras daripada kata-kata belaka. Gaya hidup kita bicara lebih kuat daripada omongan kita. Itu sebab saya mendorong kita untuk lakukan firman Tuhan. Apa yang kita tahu tentang firman Tuhan itu yang kita lakukan. Sehingga gaya hidup kita ini membuat orang penasaran dan orang mau datang kepada Tuhan. Sehingga amanat agung Tuhan, yaitu pergi untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan, itu dapat diwujudkan. Supaya banyak orang mau datang kepada Tuhan. Mereka mau datang kepada Tuhan karena mereka tahu bahwa ada orang-orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan dan kehidupan mereka berubah. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan segera sekarang sebagai langkah-langkah praktis kita yang saya harap Anda perlu mencatatnya dengan baik. Yaitu yang pertama, ingatlah selalu bahwa saya dan Anda semua, kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk tujuan Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk tujuan Tuhan.
Jadi Anda ada di dunia ini bukan secara kebetulan. Atau karena Tuhan tidak ada pekerjaan, Tuhan iseng-iseng membuat Anda. Tidak. Tuhan punya tujuan atas hidupmu. Tujuannya yang pertama adalah agar supaya Anda menjadi serupa dengan Tuhan. Yaitu meneladani gaya hidup Tuhan di dunia yang gelap ini. Menjadi terang Tuhan di dunia ini. Yang kedua, untuk melayani Tuhan dan sesama manusia. Tujuan yang ketiga tadi saya sudah sebutkan, yaitu untuk sebuah misi. Agar Injil amanat agung disebarluaskan di muka bumi ini. Hal kedua yang perlu diingat selalu bahwa memohonlah kepada Roh Kudus. Membantu kita untuk hidup seperti Yesus. Ingat, kekuatan kita sendiri kita tidak akan pernah mampu. Kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk hidup menjadi serupa dengan Tuhan. Itu sebabnya saya mendorong kepada jemaat untuk senantiasa memohon tuntunan Roh Kudus membantu Anda agar semakin hari Anda menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, memohon Roh Kudus memampukan Anda untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif di kantor di mana Anda bekerja, di perusahaan di mana Anda bekerja, di sekolah di mana Anda sekolah, di kompleks perumahan di mana Anda tinggal, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati dan kita berdoa sekarang. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Engkau Bapa yang baik, Tuhan yang mengasihi hidup kami. Sekarang kami sudah belajar firman Tuhan, bagaimana Engkau punya tujuan atas hidup kami, yaitu untuk menjadi serupa dengan Kristus, yang artinya hidup meneladani apa yang sudah Tuhan kerjakan, apa yang sudah Tuhan lakukan, meneladani gaya hidup Yesus, yaitu hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan. Kami juga sudah belajar untuk melayani Tuhan dengan totalitas, segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kami, dan juga melayani sesama kami Tuhan. Kami juga diingatkan bahwa tujuan kami ada di dunia ini supaya memberitakan Injil. Amanat agung itu disebarluaskan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami tahu kemampuan kami terbatas, itu semua kami mohon Roh Kudus bantu kami untuk dapat hidup sesuai dengan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan, yaitu pada Selasa yang akan datang kita akan melakukan doa secara online Zoom. Itu sebabnya Bapak Ibu dapat mengikutinya, yaitu jam 7 malam. Jam 7 malam, catat jamnya, ajak teman-teman yang lain supaya kita dapat berdoa bersama-sama. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Anda dapat memberikannya melalui nomor rekening yang sekarang tertera di layar monitor Anda. Minggu depan kita masih akan melakukan ibadah secara online dan juga ibadah secara offline. Untuk itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari dapat menjaga kesehatan agar tetap sehat supaya kita semua dapat mengikuti ibadah-ibadah kita dengan baik. Sekali lagi, kalau Anda diberkati dengan ibadah ini, jangan lupa untuk membagikan link ibadah kita ini kepada orang-orang yang lain supaya mereka juga dapat diberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mau mengajak kita untuk berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Kami sudah memuji Engkau, meninggikan Engkau sebab Engkau baik. Kami juga sudah belajar tentang firman Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Sekarang sebagai gereja-Mu yang ada di Batam ini, kami mau berdoa bagi bangsa ini. Tuhan memberkati bangsa kami. Vaksin yang terus sedang dalam proses vaksinasi seluruh masyarakat Indonesia, Tuhan membantu sehingga semua ini dapat berjalan dengan baik. Menyerahkan pemerintahan kami dalam tangan-Mu, bangsa kami, kota Batam, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Dimanapun engkau berada, biarlah engkau menjadi garam dan terang dunia, supaya melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online yang akan datang.